Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sejaman Sinar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Seperti biasa kita kembali lagi mitra di pengajian pada maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di malam hari ini, entah itu yang terkait dengan topik ataupun di luar topik, silakan aja mitra nanti bisa bergabung di 0811186003 atau mungkin Gus Edward Abu Bakar sudah ada medsosnya ya. Dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus. Waalaikumsalam, selamat malam Bun. Ya baik ya Gus ya. Alhamdulillah ya. Sudah perkembangan sudah banyak, kemarin agak lemes, sekarang udah seger. Iya, harus ya. Baik, untuk mitra Zaman Siar, nanti pengajian pada maghrib ada Gus Edward Abu Bakar. Baik Gus, mungkin seperti biasanya di pengajian pada maghrib ini ada topik yang akan disampaikan. Topiknya seperti apa Gus? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, cita-citanya semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga zahir batinnya dunia akhiratnya diberikan kebahagiaan bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Kak Aulia. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga zahir batinnya dunia akhiratnya diberikan kebahagiaan bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra, hari ini kita yang berjudul Ikatan Iman yang Paling Kokoh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Imam Ja'far ibn Muhammad Shadiq alaihi salam annahu qala min awthaqi ural imani an tuhibba fillah wa tubghida fillah wa tu'tiya fillah wa tamna'a fillah. Dari Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali iman yang paling kecil dan kuat, yaitu barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini hasan. Hadis tersebut kita bisa ketahui bahwa kita harus memberikan kecintaan dan kesetiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mencintai terhadap sesuatu yang dicintai Allah, membenci terhadap segala yang dibenci Allah, ridho kepada apa yang diridai Allah, dan tidak ridho kepada yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kepada apa yang diperintahkan Allah, mencegah segala yang dicegah Allah, memberi kepada orang yang Allah cintai untuk memberikan, dan tidak memberikan kepada orang yang Allah tidak suka jika ia diberi. Dalam pengertian menurut syariat, dimaksud dengan al-hubbu fillah, yaitu mencintai karena Allah, adalah mencurahkan kasih sayang dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Ta'ala karena keimanan dan ketaatan yang mereka lakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-bughdu fillah, benci karena Allah, adalah
memerintahkan atau ketidaksukaan dan kebencian kepada orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu menduakan, mempersekutukan Allah, dan kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Jadi kita benci kepada orang yang tidak taat kepada Allah, lalu yang paling berbahaya mempersekutukan Allah. Yang lain adalah yang keluar dari ketaatannya, dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang mendatangkan kemarahan dan kebencian Allah, sehingga banyak azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatan iman yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut berkaitan juga dengan Al-Quran. Yang pertama, mereka tidak akan mau berteman akrab dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang tersebut adalah kawan kerabatnya sendiri. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiranahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang mana artinya kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling memberikan kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, ataupun saudara keluarga mereka sendiri. Mereka yang setia itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah mengeluarkan mereka dengan semangat pertolongan darinya, dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho akan mereka dan mereka ridho serta bersyukur akan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Dijelaskan juga dalam Quran surat Ali Imran mengenai semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa yattaqu minhum tuqatan wa yuhaddirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Wali itu bisa dikatakan adalah kekasih Allah, bisa juga diartikan adalah pelindung. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dan sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kamu terhadap diri, yaitu akan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah memperingatkan kamu terhadap diri, yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah jualah tempat kita kembali. Quran surat Ali Imran ayat 28. Baik mitra, ini luar biasa
memang judulnya simpel, tapi sangatlah tidak mudah buat saya. Karena yaitu benci karena Allah, cinta karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Bagaimana yang kita jalani dalam hidup ini, sering saya katakan, jadikan semua itu karena Allah, lillahi ta'ala, ataukah kita bertawakal kepada Allah karena kita tidak punya daya dan upaya. Ketika kita benci kita kepada benci kita karena Allah, bukan karena nafsu. Cinta pun kita karena kepada manusia karena Allah, bukan karena nafsu. Jadi menghormati orang karena Allah, tidak menghormati orang karena Allah. Tapi tidak menghormati Allah, tidak menghormati manusia dan benci kepada manusia, walaupun karena Allah, tidak boleh menzolimi, tidak boleh menganiaya atau bahkan menyakiti, nggak boleh. Kita cukup menghindar saja, kecuali dia menyerang, kecuali dia menyakiti kita, maka kita harus lawan. Jangan diam saja. Kalau diam saja, yang mana kitalah yang terzolimi, kitalah yang tersakiti. Islam tidak mengajarkan ketika kita benci dengan seseorang lalu kita disakiti, kita diam saja. Tidak, harus kita lawan. Tapi kita lawan juga melihat sikon di negara ini berdasarkan hukum yang kuat, undang-undang yang kuat dan lain sebagainya. Maka harus menggunakan cara yang baik, cara yang bisa menyelamatkan kita, bukan merugikan kita. Maka daripada itu, bismillah, pelan-pelan kita jalani semua karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, mitra zaman siar, itu ungkapan ulasan dari Gus Edward Abu Bakar mengenai topik yang kita bahas malam hari ini, yaitu ikatan iman yang paling kokoh. Nah, baik mitra zaman siar, untuk Gus Edward, siapakah yang sepertinya Gus yang paling kuat imannya di dunia ini? Sepertinya siapa gitu? Ya, para nabi dan para rasul. Oh gitu ya. Para nabi dan rasul, ada juga bukan para nabi, para rasul, ada tuh salah satunya Ashabul Kahfi, Luqmanul Hakim. Beliau, mereka semua bukan nabi dan rasul, tapi imannya luar biasa. Salah satunya ada wanita, Robiatul Adawiyah. Nah, dia tuh pembantunya Firaun, ya, pembantu Firaun. Lalu dia beriman kepada Allah, sampai-sampai imannya itu ditawar dengan bahasa simpel gini, lo mau percaya sama gua apa sama Allah? Kata Firaun, sama Allah. Anaknya dilemparin, digoreng lah, kalau nggak salah dalam ceritanya itu digoreng atau direbus gitu ya. Anaknya udah, terus anak yang gedean udah, dan sebagainya, sampai-sampai dia sendiri itu. Tapi dia tetap beriman kepada Allah, sampai-sampai ketika Nabi sedang proses, sedang diangkat oleh Allah, yaitu Isra wal Mi'raj. Di langit sana, Nabi melihat tuh, pertama mencium, wah Jibril, ini bau apa nih, wangi banget nih, harum banget gitu. Itu kok di dunia gitu ya, di bumi itu ada yang bersinar, apakah ini gerangan gitu ya. Lalu malaikat Jibril menceritakan bahwa itu wanginya daripada walinya Allah, seorang wanita, Sayyidati Robiatul Adawiyah. Lalu bagaimana diceritakan oleh malaikat Jibril, dia mempertahankan keimanannya walaupun dia hanya seorang pembantu lah ya, seorang babysitter kalau sekarang tuh ya, babysitter ya. Terus akhirnya itu diketahui oleh Nabi Muhammad, dan itu menjadi pelajaran buat Nabi Muhammad untuk memperkuatkan imannya. Padahal Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah, imannya jauh lebih mantap daripada siapapun. Itu menggambarkan seberapa kuatnya ancaman sampai merenggut jiwa, ibaratnya dibakar, tapi karena iman yang kuat, maka itu husnul khotimah ya, yang menyebabkan terbakarnya badan itu jadi harum gitu ya. Betul, wanginya sampai alam ini pun mencium gitu lah. Wanginya melebihi kasturi ya. Amin. Ya, baik mitra zaman siar, itu satu gambaran tadi Gus Edward mengatakan bahwa iman yang kuat seberapapun
ancaman sampai merengut jiwa pun itu tentunya akan diterima Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita mungkin tidak bisa mempertahankan iman. Mungkin ini ancamannya atau katakanlah sanksinya seperti apa nih Gus? Kalau misalnya seseorang yang seperti tadi katakanlah gitu ya, cerita seperti itu lalu imannya goyah. Terus dimingi-mingi salah satu misalnya kebahagiaan atau surganya dunia gitu. Nah, itu bagaimana itu? Jadi ada cerita nih Bun, saya jawab dengan cerita. Ada ulama hebat, ulama yang namanya ulama orang alim ahli ibadah. Dosanya kurang gitu ya, maksudnya dikit banget gitu. Namanya Syekh Barsisoh. Ya. Ini ulama lagi diintip aja sama iblis. Ini orang lempeng aja nih, bagus mulu nih gitu ya kata iblis. Sehingga cerita diincar tuh Barsisoh. Ini iblis berwujud manusia menyerupa gitu ya, datang ke rumahnya Barsisoh. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali pun akhirnya ditolak. Dalam silaturahim lah gitu ya, dalam ketika dia main ke rumahnya Barsisoh ditawarkan, lu itu gak ada dosanya, sedikit aja lakuin dosa gitu. Nggak mau, ditawarkan lah, nih pilih aja, mau berzina, mau minum khamar atau membunuh. Nah, mungkin Bu Nafi itu pernah dengar cerita ini. Ini cerita dari ulama besar dari yaitu Syekh Barsisoh. Singkat cerita Barsisoh ini nggak mau, Bun. Tiga-tiganya enggak ya? Nggak mau. Nggak ada yang menarik. Pada akhirnya namanya dia tidak memperkuat imannya. Dia pikir begini, kalau berzina dosanya besar, lalu membunuh dosanya besar. Wah, ya udah saya minum aja deh. Mabok. Akhirnya dia mabok tuh Bun, minum dan lain sebagainya. Wah, dia bingung nih Bun. Waduh, sempoyongan ini. Nah, dalam bahasa zaman sekarang di bar itu, diskotik mungkin. Itu ada wanita, dia nafsunya naik tuh, birahnya naik. Akhirnya diperkosa Bun. Nah, akhirnya diperkosa, dia tambah panik lagi. Waduh, bagaimana orang taunya saya bagus nih, gitu ya. Ulama lah gitu ya. Terus akhirnya dia panik, dibunuh. Jadi tiga-tiganya itu dilakonin gitu. Iya. Habis itu ketahuan tuh Barsisoh seperti itu disalib atau diikat di tengah lapang gitu ya. Orang-orang pada melihat dan lain sebagainya sambil disiksa lah. Akhirnya ketika itu iblis tuh nongol lagi dari kejauhan. Lu mau nggak gua tolongin? Gitu. Barsisoh dia dalam itu pun masih manggil Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, ya Allah. Kata iblis, percuma, Allah nggak nolong lu. Nah, ini kan pada akhir hayatnya nih, percuma, Allah nggak bakal nolong lu cukup beriman sama gua, ntar gua tolong lu. Kata iblis gitu. Barsisoh caranya gimana? Akhir keraya nih Bun. Cukup lu nganggukin kepala lu dan kedipin mata bahwa lu beriman sama gua. Akhirnya tuh Bun, dia ngangguk gitu ya, terus ngedipin mata, dia menyatakan dia beriman kepada iblis, dan ajalnya pas dia matinya dalam keadaan suul khotimah. Inilah orang yang tidak memperkuat iman, maka bahayanya begini, simpel gini, kita semua pendosa nih, pasti dong pendosa-pendosanya pengen masuk surga, bahasa indahnya begitu. Tapi kalau bahasa yang lebih indah adalah kita pengen dapat ridho Allah. Allah senang sama kita, Allah belain kita lah. Sependosa-pendosanya. Lalu jangan kepedean orang yang mantap imannya, ibadahnya rajin dan lain sebagainya. Jangan kepedean, maksudnya jangan nyantai, terus tambahin, terus berhati-hati, tambahin gitu ya. Tambah hati-hati. Nah, sedangkan orang pendosa aja pengen gitu, pengen dapat ridho Allah. Ya sudah rajin ibadahnya. Ya bahasa HP. Jangan HP lobet parah, dicas lagi, kalau perlu HP-nya itu sering di reset biar sampahnya biar nggak panas gitu. Jadi terus tambahin bagaimana caranya. Jadi ada jawaban, ada solusi. Ada masjid, datang ke masjid. Ada musola, datang ke musola. Ada majelis taklim, ada kajian ilmu, datang. Karena dengan itu kita ruh kita itu dirapihin Bun. Karena banyak orang memperbaiki casing, tapi lupa memperbaiki ruhnya atau dalamnya ya.
Padahal mereka tuh tidak menyadari ketika kita mati itu kan buat jasadnya doang, ruhnya enggak. Ruhnya masih kontinu dengan alam-alam yang lain, masih berjalan. Nah, nanti ketika kumpul itu ruhnya jelek. Dia tutup muka tuh malu. Karena apa? Ibadahnya kurang, maksiatnya rajin dan lain sebagainya. Maka caranya bagaimana? Pertama, kita perbaiki ruh kita. Jangan casing mulu. Bahasa empuan mah begini pun, beli skincare rajin, sholat malas. Nah, lebih baik diimbangin gitu kan ya, bahasanya skincare rajin, sholatnya rajin, ibadah yang lain rajin, sehingga ruhnya cantik, tambah bagus. Yang kedua, kalau nggak ada perkumpulan, nanti di yaumil akhir itu kita kumpul dengan orang yang biasa kita kumpul, Bun. Misalkan Bunda Fitri di rumah ada majlis taklim atau masjid ada kajian nih, nanti di yaumil akhir itu ustadznya kah atau ustazahnya kah manggil Bunda Fitri sini gitu. Nah, ada satu orang ikut, Bun, saya ikut situ lah, bilang aja mau ustazah gitu ya. Sedangkan ustazah bilang, oh nggak bisa, saya punya jamaah cuma 20 orang, nggak bisa ditambahin 21. Nggak mungkin. Bahasa umpamanya gini, Bun, Bunda Fitri jalan-jalan ya, jalan-jalan ke suatu tempat, misalkan satu mobil kijang dah ya, full nih, Bun, anggap itu 10 ya, anggap itu 10. Sehingga cerita tempat sana di tempat wisata, Bunda ketemu tuh tantenya Bunda. Wah, ini nebeng apa? Bunda bingung kan? Aduh, nggak muat lagi. Kira-kira Bunda ngasih nebengan nggak? Enggak ya? Enggak dong. Oh, berarti kalau Bunda kasih nebengan, Bunda turun. Iya. Kalau enggak, salah satunya turun. Satu harus turun ya. Nggak mungkin. Jadi Bunda bilang nggak bisa. Nah, ini pun di yaumil akhir. Nah, kalau kita nggak punya kelompok, kita mau kemana? Mau kumpul sama siapa? Maka titiknya adalah memperkuat iman kita di dunia, terus pertahankan dan percantik ruh kita. Ya. Sungguh indah ujung-ujungnya ya, Gus, kalau kita misalnya bisa menebalkan iman ya. Amin. Karena iman itu untuk mengokohkan atau membuat pondasi iman yang kuat itu tidak semudah seperti kita membalikan tangan ya. Setuju banget. Banyak sekali ya godaan-godaan, cobaan-cobaan yang dari ujung-ujung manapun menyerbu kita ya. Dan ternyata ujiannya tidak sepele. Tidak sepele ya, luar biasa. Aduh. Agak-agak merinding. Mudah-mudahan kita bisa. Iya, baik. Ya, insya Allah. Amin. Ya. Ya Allah. Baik, mitra Jalan Siar, masih di pengajian Gus Edward Abu Bakar ya, tadi dengan topik ikatan iman yang paling kokoh ya. Sepertinya kita ingin sekali mempunyai iman yang kokoh, walaupun di sana sini tadi Gus Edward bilang banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita goyah ya, seperti tadi diceritakan juga mengenai Nabi, dan tentunya bisa menjadi gambaran buat kita untuk menerapkan hal seperti itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah ini Gus, saya mau beralih ke cinta ya. Tadi kan cinta benci karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi cinta yang mana yang diridhoi Allah, kemudian benci yang mana yang dilakukan oleh kita karena Allah taala gitu kan. Nah, lalu misalnya kita kan mempunyai naluri yang begitu apa ya, begitu sulit untuk diungkapkan tapi dirasakan gitu. Nah, diwarnai dengan rasa cinta. Kenapa kalau kita tidak boleh mencintai sesuatu itu melebihi cinta kepada Allah? Itu apa yang membuat nanti kesananya gitu? Baik. Pertama saya jawab, cinta yang baik itu apa sih? Yang tidak maksudnya yang cinta dan benci itu apa sih gitu ya? Cinta itu gini. Kalau Allah merintahkan dan kita dikisahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad, misalkan sholat gitu ya, silakan. Itu cinta itu orang yang kalau ayo nak sholat, wah cakep nih orang tua nih. Oh ini misalkan ada cewek gitu, dek sholat deh, nah cakep nih orang. Nah ketika ada orang ngapain sholat, melarang ya Bun, bukan nggak sholat ya, melarang gitu, ngapain sholat, percuma ini nongking gitu kan, gitu capek gitu. Nah ini benci kita, tapi tidak menghakimi, maksudnya tidak menzolimi dia, biarin aja Bun. Tapi kita bisa ada batasnya, ada hindaran gitu. Terus ketika tadi pertanyaan kedua, ya misalnya melebihi cinta kepada Allah, karena kenapa tidak boleh mencintai sesuatu yang melebihi cinta pada Allah. Simple Bun, Allah itu kekal Ya. dan makhluk itu ya, selain Allah itu kan makhluk itu tidak kekal. Jadi saya misalkan cinta dengan orang tua saya, cukup kita cintai karena Allah,
Karena ketika kita cinta karena Allah, kita melihat orang tua kita kok ada salahnya, kita tetap cinta kepada orang tua kita karena kita cintai kepada Allah. Kenapa saya katakan begitu? Ketika orang tua kita salah, udah Bu, sabar. Orang tua ada salahnya. Kita menyadari Bun, bahwa orang tua saya ini manusia biasa, pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya, pasti ada khilafnya dan sebagainya. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita terlalu full mencintai makhluk, apalagi walaupun kita orang tua kita, takut nanti ketika kita kecewa, kita nyakitin dia Bun. Wah, saya nggak percaya Bunda Fitri, saya lihat tuh bagus banget padahal ini, wah ternyata. Jadi Bunda Fitri tuh kayaknya dipukulin mulu gitu, maksudnya sekali disakitin saya mukulin Bunda berkali-kali dengan kalimat-kalimat. Ini kan nggak bagus jadinya cukup kita mencintai Allah karena Allah kekal, pertama. Yang kedua, Allah tuh nggak pernah khianat. Allah tuh selalu bahasanya membuktikan, selalu menepati janjinya. Bahasa simpelnya begini, kenapa Allah selalu menepati janji? Itu sifat sang khalik atau Tuhan. Tuhan itu nggak bakalan mengkhianati makhluknya. Tuhan itu gini, bahasa simpel gini. Kita misalkan melihat sosok manusia, dia itu kok ini luar biasa, ini sempurna banget, itu baru makhluk Pun. Apalagi sang khalik gitu ya. Nah, gambaran logikanya begitu aja. Allah pertama kekal, yang kedua nggak bakalan ninggalin kita, simpel gitu ya. Jadi ninggalin apapun, misalkan janjinya, terusnya pertolongannya dan lain sebagainya, Allah nggak bakalan ninggalin kita. Baik kita masih hidup ataupun kita sudah tiada, itu selalu ya. Selalu di dalam naungannya gitu ya. Bahkan guru saya bilang gini, kalau kita rajin, baik kita rajin memanggil Allah, baik dalam sholat, baca Quran, doa, zikir dan lain sebagainya, ntar di yaumil akhir Allah tuh kenal semua makhluknya, sangat kenal. Tapi beda rasanya. Dia bahasa gini, Allah tuh langsung manggil, nggak pakai entar gitu, Bunda Fitri sini. Allah, kita orang lain lagi ngarep Bun, maksudnya dipanggil gitu ya, lagi TP terbang pesona. Bunda Fitri dengan mudahnya, ternyata di filmnya kan kelihatan, ternyata Bunda Fitri ahli ibadah. Dia orangnya tidak pernah suuzon. Dia baca Qurannya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya bla 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 bla. Wajar kan gitu ya. Makanya kalau kata guru saya, coba sering rajinin panggil Allah dengan hati, bukan dengan emosi. Ya Allah, misalkan lagi senang kita panggil Allah, lagi sedih kita panggil Allah. Nanti di yaumil akhir Allah lebih duluan sebelum kita nyari katanya. Dan kita ada gambaran di sana ya, ditunjukkan, disetelin tuh kasetnya. Setelin ya, ibaratnya videonya ya. Ya, baik Gus Edward, yang terkait dengan topik ikatan iman yang paling kokoh, ada cinta benci karena Allah Subhanahu wa taala itu. Dan mungkin apa Gus yang dimaksud, saya pengen tahu nih apa yang dimaksud dengan hadis Ibnu Majah tentang iman. Ibnu Majah. Iya, tentang iman. Kalau setahu saya gini, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Ya. Iman tuh gambarannya kalau saya umpamakan kayak token. Kadang-kadang full, kadang-kadang kurang. Kayak enggak full. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu wa yankus. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bil ta'ah, naik itu karena taat kepada Allah. Bahasanya ya taatlah, patuh kepada Allah. Yazidu bitta'ah wa yankus bil maksiyah, turun karena maksiat. Maksiat itu banyak modelnya. Jangan bilang wah sama cewek, pegang cewek dan seperti suami istri, itu maksiat, itu besar, maksiat besar. Cuman begini aja nih, misalkan ya saya bilang, misalkan Bunda Fitri lagi lewat, itu maksiat itu, karena udah suuzon gitu ya, udah merusak hatinya, lisannya dan lainnya. Sekecil itu ya, itu maksiat. Masuk maksiat ya. Mulutnya, hatinya nggak ngomong Bun, matanya yang ngomong. Begini kan, Bunda tahulah sinis dan lain sebagainya, itu maksiat. Maka kita manusia tidak luput daripada salah dan dosa, tidak luput daripada maksiat. Maka bagaimana tuh? Ya, yazidu bitta'ah, naikin pakai taat kepada Allah. Nah, manusia itu imannya di tengah-tengah Bun. Beda sama malaikat, beda sama iblis, sama setan kan. Kalau malaikat itu selalu naik, nggak pernah turun. Nah, kalau iblis turun mulu, nggak pernah naik. Nah, manusia itu di tengah-tengah. Kita perumpamaan gini, iman kita pengen ke iblis apa malaikat? Ayo, tinggal dipilih gitu ya. Gitu aja. Minimal kita stabil, tapi
diusahakan untuk naik gitu ya. Iya, yang Jangan sampai jatuh ya. jangan ya selalu saya bilang kan jangan dipaksain lah ya, pelan-pelan yang penting Pelan-pelan, ya. continue. Iya, iya, baik. Ya, baik Gus Edward Abu Bakar yang sudah membahas mengenai ikatan iman yang paling kokoh. Ini topik yang sangat menarik karena ini juga bisa menggambarkan pada perilaku kehidupan kita sehari-hari yang tentunya sedikit saja yang tadi bilang Gus Edward Abu Bakar itu termasuk maksiat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Baik Gus Edward Abu Bakar, ini sebelum meninggalkan ruang siar, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai ikatan iman yang paling kokoh ini, silakan. Baik, mitra, saya ngajak khususnya buat diri saya dan umumnya buat kita bareng-bareng lah ya. Saya tidak tidak mengiklankan suatu tempat ilmu, di mana saja tempat ilmu, baik ada majelis ta'lim yang jelas yang terdekat dulu, jangan yang jauh. Ada majelis ta'lim, musola, masjid ataupun pesantren, ayo kita OTW ke situ. Karena apa? Karena kita nebelin iman, Bun. Kita sering kalau gini, kalau kata bahasa guru saya, coba dah, katanya nggak usah lama-lama, sebulan aja nggak pernah kumpul sama orang soleh gitu, pasti hidupnya uring-uringan terus, emosinya nggak stabil, terus bahasanya gampang kesinggungan, baper lah kalau bahasa orang sekarang itu. Terus udah gitu malasnya luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Ternyata ruh kita sakit. Nah, ruh kita sakit jadi nggak bangun gitu ya. Adanya nafsu lagi. Terus kita sehatin ruhnya. Kumpul di masjid, di musola, di majelis ta'lim atau di pondok pesantren. Misalnya dekat rumah ada pondok pesantren, terus ada pengajian, silakan monggo. Nah, biar apa? Biar hidup kita tuh stabil antara ruh kita, jasad kita. Nah, jasad ntar ngikutin ruh. Kalau ruhnya stabil, jasad insya Allah bahasa kasar gini, aura itu kan terpancar dari dalam. Nah, kalau dari dalamnya nggak ada aura yang terpancar, maka percuma kita mau pakai bedak apapun, skincare apapun, kok kayaknya lu pakai nggak cocok mulu. Kusut gitu ya. Kusut mulu. Nah, karena apa? Ternyata ruhnya itu dari dalamnya harus diperbaikin, harus di skincarein begitu ya. Ayo kita OTW. Bukan, sekali lagi saya bilang, bukan saya baik, tapi saya mengajak khususnya buat diri saya. Mudah-mudahan kita udah bisa seperti itu, matinya dalam keadaan baik, kumpul dengan orang soleh, mendengarkan ilmu Allah, sedang beribadah, insya Allah menjadi husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari dunia dan akhirat ini Allah berikan kemudahan menuju kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, walafiat, panjang umur, segala doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tanpa terkecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di mata Allah dan dicintai para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.